Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang trik, tip, tutorial, dan tentang informasi pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kembali kepada sahabat sekalian untuk kita sama-sama mempelajari tentang soal pretest PPG dan pembahasannya untuk guru semua jenjang. Ini saya sajikan untuk teman-teman yang akan mengikuti pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Silakan simak dan tonton video ini sampai selesai, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, kita langsung saja bahwa soal-soal ini yang disampaikan ini adalah soal yang juga merupakan bagian dari modul PPG dalam jabatan tahun 2000 dan tahun 2020 dan tahun 2019. Tentunya masih tidak akan berbeda jauh dengan tahun 2022. Untuk itu tidak akan, tentunya kemungkinan tidak akan sama persis, tapi mudah-mudahan akan ada mendekatinya. Baik sahabatku, silakan simak video selanjutnya. Baik sahabatku, kita akan kembali untuk membahas tentang soal-soal pretest PPG tahun 2022 dan untuk guru semua jenjang, dan ini adalah seri yang ketiga. Sahabatku, bahwa soal ini dikutip dari portal jember.com yang diunggah pada tanggal 13 Maret tahun 2022 dan masih terupdate atau terbaru. Dan seperti ini referensi soal dan kunci jawabannya pretest PPG tahun 2022. Soal ini tidak mutlak menjamin kebenarannya jawabannya dan hanya sebagai simulasi atau sarana belajar Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri dalam rangka persiapan pretest PPG. Kenapapun persiapannya, tentu kita harus banyak persiapan untuk latihan soal-soal pretest PPG agar kita betul-betul bisa dapat mengikuti atau mengerjakan pretest PPG dengan baik. Walaupun kita sudah lolos administrasi, belum menjamin kita untuk bisa lolos dalam mengikuti PPG. Dan itu harus kita siapkan, harus kita kejar bagaimana caranya kuota itu harus bisa kita dapatkan. Dengan cara kita terus belajar dan membahas tentang soal-soal pretest PPG yang tentunya ini adalah kita kutip atau kita ambil dari modul PPG tahun 2020. Baik sahabatku, kita langsung saja menuju kepada pembahasan soal-soal PPG. Yang pertama, seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi. Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Jawabannya adalah seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu perkembangan kemampuan kognitif. Ya. Jadi bukan kemampuan interaksional atau bukan kemampuan integrasi diri dan bukan kemampuan komunikatif, tapi yang benar adalah kemampuan kognitif. Selanjutnya, pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B.
kemampuan untuk memecahkan masalah, C. kemampuan untuk berinteraksi, dan D. kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jawabannya adalah pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah jawabannya yaitu B. kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi dalam pernyataan menjelaskan tentang istilah kognitif bukan kemampuan untuk berkomunikasi atau bukan kemampuan berinteraksi dan bukan kemampuan untuk mengintegrasikan diri, melainkan adalah kemampuan untuk untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yang nomor 3, kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat kognitif merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau 12 tahun, dan D. 11 atau 12 sampai 14 atau 15 tahun. Ya. Jawabannya ada apa? Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih berkaitan dengan objek-objek bersifat konkret maksudnya merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia. Jawabannya adalah C, yaitu usia 7-11 atau 12 tahun. Selanjutnya nomor 4, menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembahasan IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensomotor. C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris, dan D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terkait lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jawabannya adalah A, yaitu anak memahami bilangan dan angka tapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. Baik, selanjutnya nomor 5 itu kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan. A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral, dan jawabannya adalah kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan motivasi diri termasuk kecerdasan. Jawabannya adalah C, yaitu emosional. Itu jawabannya adalah emosional, bukan kognitif atau sosial atau bukan pula moral, melainkan termasuk dalam kecerdasan emosional. Yang selanjutnya 6, seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawabannya adalah sosial dan emosional. Jadi setiap peserta didik yang selalu dia ingin mendominasi dalam setiap kegiatan berarti dia mempunyai permasalahan dalam perkembangan sosial dan emosional. Baik sahabatku, kita lanjut kepada nomor 7, yaitu peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tindakan didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional,
B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, dan D. Penalaran interkonvensional. Jawabannya adalah A, yaitu penalaran pasca konvensional. Baik, kita lanjut kepada nomor 8, yaitu individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, serta bangsa. Setiap mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, dan D. Interkonvensional. Jawabannya adalah D, C, yaitu pasca konvensional. Baik sahabatku, kita lanjut pada soal nomor 9. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler melalui melakukan rekreasi dengan guru dan melakukan kegiatan informasi lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Menciptakan hubungan yang baik, dan D. Memformulasikan tindakan. Apa jawabannya? Jawaban yang benar adalah C, yaitu penciptaan hubungan yang baik. Selanjutnya nomor 10, seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam usia pembelajaran. Dia bahkan lebih sering tinggal di sekolah sampai sore. Petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Inteligensi dan kognitif, B. Budaya dan pembiasaan, C. Keluarga dan lingkungan masyarakat, D. Emosional dan kepribadian. Jawabannya adalah C, yaitu keluarga dan lingkungan masyarakat. Berikutnya yang 11, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengarkan. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, dan D. Gangguan sosial. Jawabannya adalah yang benar adalah gangguan simbolik atau B. Baik, selanjutnya nomor 12. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya. B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawaban yang benar adalah C, yaitu membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Baik, selanjutnya nomor 13, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa, responsi yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuat hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Simbematik, dan D. Konstruktivisme. Jawaban yang benar adalah A, yaitu behaviorisme. Nomor 14. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia batas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba
trial dan error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menganalisasi dan menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sistematik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktif. Jawabannya adalah D. Konstruktif. Yang 15, menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme. Jawabannya adalah A, yaitu humanistik. Baik, berikutnya nomor 16. Pada masa kini siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan siswa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi dan kemungkinan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori A. Teori sistematik, B. Teori konstruktivisme, C. Teori behaviorisme, dan jawabannya yang benar adalah A, yaitu sistematik. Baik, berikutnya soal yang ke-17, pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif sebagai seorang adalah teori belajar, yaitu behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Sistematik. Jawaban yang benar adalah C. Kognitivisme. Yang berikutnya adalah 18 tujuan pelajaran yang menggambarkan proses dari belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Jawaban yang benar adalah B, yaitu RPP. Baik, selanjutnya nomor 19. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identifikasi masalah, kemudian kompetensi, indikator, tujuan, dan pengembaraan pembelajaran. Nomor A, identifikasi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. B. Identifikasi kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identifikasi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, maka pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran harus evaluasi. D. Identifikasi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, dan langkah-langkah pembelajaran. Jawabannya adalah yang benar adalah A. Baik sahabatku, kita langsung pada soal yang terakhir. Nomor 20, silabus dan RPP sama-sama sebagai sarana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut.
Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari studies, standar isi dan tanda tujuan, sedangkan RPP bersumber dari kualitas. Baik, yang B adalah silabus sumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jawabannya adalah A, yaitu silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai ke kompetensi dasar. Baik sahabatku, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pembahasan soal-soal pretest PBG. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mengikuti pretest PBG semuanya berjalan lancar dan sukses. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.